Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan karakter Kang Deddy Mulyadi ini, ada karakter yang mirip dengan Pak Prabowo Subianto. Di antaranya soal ketegasan KDM ya. Misalnya seringkali itu soal lingkungan, soal sampah dan lain sebagainya. Ini kan bahaya, nggak dihitung dulu. Yang bertanggung jawabnya siapa ini? Yang bertanggung jawabnya? Ini kan menggunakan jalannya jalan Pemda. Kalau nggak bayar pajak, biaya perbaikan jalannya nanti dari mana? Nggak bisa. Berhenti dulu. Eta saya mah cuma punya lahan. Iya, kan harus ada rencana tambang. Ini digali nih. Ini kan potensinya longsor. Walaupun untuk proyek ya, kan harus terencana dengan baik. Kan nanti harus bikin tahapan bertingkat, ditanamin pohon setelah itu. Harus ada dong, nggak bisa sembarangan pekerjaan. Ini kan jalannya pakai jalan kabupaten. Terus kalau kehancuran jalan, nanti yang memperbaiki siapa? Masalah itu saya kurang. Ya makanya nggak bisa. Mana penanggung jawab proyeknya? Sampai kami dari Ini nggak akan cukup 20 truk. Yang sering datang. Saya mah orangnya baik, Bu. Nggak ada pikiran saya jahat dalam hidup saya. Saya selalu ingin beresin lingkungan ini bersih. Segitu aja kok niat awal. Tapi begitu kok Ibu nadanya tinggi banget sama saya. Aduh. Maaf Pak, tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelpon ya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Nah, itu dua kasus yang diantara atau dua kondisi diantara sekian banyak ketegasan Kang Deddy Mulyadi. Tapi di kasus itu kan kalau di videonya di channelnya itu tidak hanya sebatas di lapangan kemudian marahi pegawai, tidak. Dan di kasus itulah pegawai disuruh berhenti yang penggalian tanah itu, kemudian dikasih uang untuk pulang, artinya untuk tidak melanjutkan pekerjaan. Dan secara hukum itu diselesaikannya ke pemilik proyek, tentu saja yang bertanggung jawab, diselesaikan dulu gitu persoalan-persoalan bahkan ketidaksesuaian SOP gitu kan, peruntukan apa lahan itu jangan sampai dirusak hanya untuk keuntungan. Kan Kang Deddy tahu itu aturan mainnya itu kan tidak sembarangan ternyata. Walaupun sudah punya izin proyeknya untuk apa, misalnya itu untuk pengembangan kawasan apa, tapi nggak boleh tanahnya sembarangan dibawa dijual ke luar kota. Itu ada standar operasional prosedurnya juga ternyata, dan ada harus terkontrol lah istilahnya. Jadi galaknya itu bukan galak dalam arti ini, tapi galak dalam arti sesuai, tegas gitu, sesuai dengan hukum yang berlaku gitu kan. Itu jadi bukan marah-marah asal marah gitu, tidak. Berarti marah berbasis kepada aturan yang ada gitu kan. Bahasanya tetap terjaga kan, apalagi di hadapan wanita itu manajernya. Soal sampah itu juga manusiawi gitu kan, karena biar selesai, bukan cuma marah doang gitu kan, tapi itu bukan marah tapi tegas, artinya nadanya saja yang ada yang agak keras, kemudian tapi ada yang lembut. Toh lembut juga tegas, artinya tegas itu berprinsip pada aturan yang ada ya kan, mampu membedakan mana putih mana hitam ya kan. Kalau blur gitu kan, tidak jelas mana batasnya antara hitam dan putih, ya itulah tidak tegas namanya. Tapi kalau ada garis tegas itu, ini boleh, ini tidak boleh, nah gitu. Itu diantaranya. Kemudian tapi walaupun tegas seperti itu, KDM itu punya jiwa sosial yang tinggi, sudah kita tahu lah. Kalau lihat di channel-channelnya juga sudah dicontohkan dengan bakti sosial. Tapi ada yang menarik, alasan Kang Deddy tinggal di kampung,
Padahal kalau mau gitu kan hidup senang, mendingan di kota lah, di Jakarta, beli apartemen, bepergian ke luar negeri, samalah seperti pejabat lainnya kan yang terlihat seperti itu. Itu Kang Deddy itu ya mantan bupati, mantan anggota DPR gitu kan, sangat termasuk kaya gitu kan, apalagi dengan penghasilan dari channelnya juga cukup besar, itu bisa miliaran per tahun. Tapi dia milih di kampung. Alasannya kenapa? Nah itu akan kita lihat. Alasannya kenapa milih di kampung. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta. 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta 1 orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi 1 orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta. 1 kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel, konglomerat yang punya mall, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Makan saya apa? Ikan emas goreng. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. Saya beli pelet dari tukang toko Kalijati, dipanggul ke sini, dipanggul. Yang manggulnya saya kasih uang, saya bayar. Disebarin ke kolam saya, yang nyebarin pelet ke kolamnya saya bayar. Uang saya beredar dari siapa? Toko kios Kalijati, itu yang punyanya orang Kalijati, hidup. Yang manggulnya hidup, yang ngurus kolamnya hidup. Si Biiroh bagian ngebersihan laut, hidup, digaji oleh saya setiap bulan. Yang gorengnya hidup. Saya sampai punya tukang cuci, punya tukang nyetrika, punya tukang ngepel dengan 3 orang yang berbeda. Bukan saya sombong, saya ngasih pekerjaan pada mereka. Itu uang saya. Kalau saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta, cicing di apartemen, tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan. Silahkan cek, saya gaji yang mangkul 150.000, beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk bisa pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus satu. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Ya, itu mengapa Kang Deddy milih di kampung, gitu kan? Ternyata alasannya itu ingin berbagi dengan cara memberi pekerjaan. Jadi yang disebut membantu itu tidak harus dalam bentuk uang atau materi disumbangkan. Makanya Kang Deddy itu selalu membawa pesan moral.
ketika membantu orang itu. Ada edukasinya, ada pemberitahuan semacam mengingatkan orang, meningkatkan semangat kerja kepada orang-orang. Andai semua pejabat seperti itu, saya yakin masalah kemiskinan, masalah anak yatim itu bisa kok. Bayangkan aja, satu pejabat bisa 10 orang, bahkan bisa lebih 10 orang sehari. Kang Deddy biasanya katanya bertemu 4 orang saja, ya kan? Sebulan loh berapa banyak yang terbantu kok. Andai sebuah pejabat, kan pejabat kita anggota DPR saja udah sekitar di atas 500-an orang, belum pejabat-pejabat lain, pejabat teras, dirjen-irjen dan segala macam, banyak. Bisa dibayangkan berapa puluh juta orang yang bisa tertolong. Nah itu sayangnya tidak semua pejabat, lebih banyak mereka asik dengan dunianya sendiri. Nah itu berbagi padahal tidak akan menghabiskan harta mereka. Ternyata Kang Deddy juga tetap aja tidak berkurang. Artinya ya Allah akan memberikan lebih banyak, berlipat ganda gitu kepada orang yang mau membantu orang lain gitu. Ya itu inspirasinya. Kalau para pejabat itu malu gitu kan, bisa melihat, mencontoh, bukan mengejek atau apa istilahnya nyindir dan macam-macam gitu, padahal ada sesuatu yang dipertontonkan. Hidupnya sederhana di kampung, menghidupi orang lain. Kalau tinggal itu makan di hotel yang kaya konglomerat, walaupun ada yang terciprati materi sedikit, itu hanya pegawai hotel kan sedikit, gegedenya uang itu kan dinikmati oleh pemilik hotel. Betul kata yang disampaikan oleh Kang Deddy itu. Nah itu diantaranya, itu hanya sebagian ya, tentu saja menjelaskan begitulah hidup ketika ingin berbagi. Dan ini tidak jauh berbeda dengan Pak Prabowo, cuma metodenya atau caranya saja berbeda gitu. Kalau Kang Deddy kan sambil mengedukasi masyarakat, ini kan tudingan orang macam-macam gitu kan. Tapi kan hati siapa yang tahu bahwa di dalam hatinya itu ada sesuatu yang tersembunyi, bukan kesombongan, bukan ingin dipuji, ya kan? Dia mengupload ke apa istilahnya, aktivitasnya juga tidak direncanakan seperti show-show yang lain membuat konten itu, tapi ada niatan baik di situ, ingin mengedukasi maksudnya. Ini yang terbaca di kita kan, faktanya seperti itu. Memberi contoh, ya kalau sekedar untuk konten mencari itu kan dipakai untuk hidup sendiri, itu tentu saja enak gitu kan, banyak duit mau apa lagi. Kok masih mikiran orang kecil gitu kan. Nah itu dengan materi pribadi, dengan uang pribadi gitu kan, dengan kekayaan pribadi itu kan. Itu menurut saya contoh perilaku untuk yang lainnya. Atau kemudian kalau Pak Prabowo, yang saya tahu dan saya dengar itu dari orang-orang dekat atau dari, ya seringlah di podcast yang lain orang terdekat juga, bahwa Pak Prabowo itu dermawannya sudah dari dulu. Cuma Pak Prabowo itu ya kan istilahnya tidak sambil ini, takut disebut sombong, takut disebut ini, karena takut apa ya, pencitraan gitu kan. Makanya setiap kedermawanan itu dilarang diekspos. Kalau Pak Prabowo, banyak katanya teman-temannya yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orangnya sangat dermawan, suka membantu dan sebagainya. Ya buktinya aja, Pak Anies saja didorong, dibantu kan untuk jadi gubernur Jakarta waktu itu. Itu pengorbanannya luar biasa. Banyak yang sudah dibantu untuk maju.
rakyat kecil di sekitarnya juga sudah pastilah gitu kan, karena hidupnya dermawan, bahkan gajinya pun, pensiunannya pun katanya tidak dinikmati tapi diberikan ke orang lain. Gaji pensiunannya itu tidak diambil gitu kan. Kemudian fasilitas negara, mobil, kendaraan ketika jadi menhan juga tidak dipakai gitu kan. Bahkan sekarang katanya para menteri juga diwajibkan pakai kendaraan maung produksi Pindad dalam rangka penghematan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri supaya industri kita berkembang. Itulah cara pandang seorang pemimpin yang berorientasi kepada rakyat itu seperti itu. Bayangkan kalau setiap pejabat membeli atau harus disediakan dengan mobil-mobil impor yang harganya mahal, miliaran, uang kita akan keluar. Daripada keluar, kenapa tidak pakai yang ada gitu kan, sambil memajukan perusahaan kita Pindad gitu kan, sehingga berkembangnya sebuah perusahaan itu kalau produknya ada yang beli kan gitu. Itu luar biasa. Dan ini hanya satu contoh sebenarnya, saya ingin ini tapi takut terlalu panjang, maka saya ngambil contoh satu aja dari pidato Pak Prabowo yang menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat kecil. Tidak perlu actionnya gitu kan, tapi dari pernyataannya dan pengakuan orang terdekat, seperti itulah Pak Prabowo itu bicara sesuai dengan fakta, bukan verbal semata gitu istilahnya mah, bukan hanya pidato yang direka-reka, tapi itu berangkat dari kesehariannya, cuma actionnya tidak diperlihatkan gitu. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Ya, itulah salah satu pidato Pak Prabowo, dan sering berulang juga kemarin itu kan di acaranya wisuda UKRI ya, universitas. Kemudian di acara Tanwir Muhammadiyah juga selalu itu. Dan memang itu dari pengalaman hidupnya tentu, bukan bukan lip service gitu kan. Tapi memang kesehariannya seperti itu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik. Tentu saja kita berharap semua pejabat jika seperti itu, wah, mungkin bisa minimal terbantu gitu kan, terselesaikan, tidak harus mengandalkan uang negara gitu kan.
toh mereka hidup bersama rakyat. Dan itu minimal dua kemiripan gitu antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Prabowo. Pertama, ketegasannya, dua-duanya tegas, gitu kan, berani juga, tegas dan berani ya. Ditambah mencintai rakyatnya, mencintai warga negara Indonesia tanpa pilih bulu, pandang bulu, pilih kasih, enggak pernah, semuanya sama gitu di mata beliau itu sama, semua rakyat itu tidak dibeda-bedakan. Barangkali itu menurut pandangan saya gitu kan. Ya bisa saja banyak yang lain-lainnya yang kemiripan itu. Pantesan saja ini seperti Pak Prabowo dengan Kang Deddy itu seperti soulmate. Makanya KDM itu ditempatkan di Jawa Barat. Apalagi Kang Deddy setelah masuk Gerindra menyumbangkan suara yang cukup signifikan. Itulah cara rasa berterima kasih Pak Prabowo kepada orang yang membantunya. Tapi walaupun membantu, kalau salah berani tegas, seperti kasus Gus Miftah kan. Gus Miftah itu tidak sedikit sumbangannya. Setiap pengajian memperkenalkan Pak Prabowo, mendukung. Tapi kalau salah ditegur. Itulah pemimpin yang memang harus begitu, ya kan. Jadi enggak, ini istilahnya enggak ada pak hewuh gitu. Ini orang baik, kemudian mendukung saya, kemudian jadi lemah. Enggak. Itu kan, kalau saya salah, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu kan. Waduh. Luar biasa, kalau bagi saya luar biasa. Tapi tetap saya tidak memuja-muja orang. Sekali lagi, kagum boleh kan, respect itu beda, ya kan, dengan mengkultuskan itu beda. Respect, hormat, takjub boleh, tapi tetap pada prinsip objektivitas. Itu yang harus kita belajar, harus kita istilahnya patuhi gitu. Harus kita patuhi prinsip kita bahwa kita tidak boleh mengkultuskan orang, memuja-muja sampai melebihi batas, karena sesungguhnya yang memiliki pujian itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa kan itu. Sehingga kita tidak lupa diri, dan orang yang dikagumi oleh kita pun tidak lepas kontrol gitu kan. Karena pujian itu sesungguhnya bagi manusia kadang-kadang membuat orang tergelincir. Ini pelajaran berharga. Terima kasih. Setiap orang punya kesalahan, saya pun demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.